kan kayaknya Rindu Bukan Rindu udah nggak lama lagi nih tayang. Ya, penasaran dengan cerita di balik Rindu Bukan Rindu, dan penasaran juga dengan profilnya Dimas Ali pastinya. Wah, iya. Terus, Oke, kita bisa mulai ya? iya, boleh. Oke, sebentar. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Dimas Ali, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sih baik. Mas Dimas, selain aku pengen tahu dengan profilnya Dimas Ali sendiri, sekarang kan kayaknya lagi ditungguin banget tuh sinetron Rindu Bukan Rindu. Dan feeling saya tuh sinetron akan hits loh. Pengen tahu di balik cerita Rindu Bukan Rindu sebagai ide cerita nih. Gimana? Aku sih sebenarnya gini, aku kan kalau nggak pernah mau bikin, selalu gini, pengen beda. Jadi bikin sesuatu itu pengen beda. Ya. Terus tapi tetap up to date. Ya. Baik adegan atau apa segala macam, atau dari alur cerita pun kita maunya yang unik gitu loh. Unik. Nah, terus itu yang pertama sih. Kedua, dasarnya itu sebenarnya sih cerita sama aja ya. Semua cerita sinetron itu sama aja, tapi bagaimana packaging itu dibuat gitu. Nah, terus satu lagi, bahwa kita ini sinetron itu akan menjadi magnet ketika kita ini menghadirkan satu dilema ke dilema yang lain. Jadi ketika dilema-dilema itu muncul di dalam tokoh-tokoh itu akan menjadi magnet bagi penonton gitu. Kemudian kita ciptakan twist-twist. Nah, kemudian saya coret-coret kok apa ya yang kira-kira bisa buat mungkin pola ceritanya di sinemat gitu. Tapi beda gitu. Akhirnya lahirlah ide itu, artinya ada satu perempuan dia pacaran, sangat cinta, keduanya mengagungkan cinta, terus di satu sisi juga kakaknya ini mengagungkan cinta, dia punya istri apa segala macam, sampai akhirnya wajahnya tertukar atau ditukar. Nah, wajahnya ditukar. Nah, ini kan dilema yang berkepanjangan. Nah, bagaimana kita mengemas nanti packagingnya, bagaimana kita membuat alur supaya ini tidak terasa dipanjang-panjangin, kok nggak kelihatan, kok nggak ini gitu. Bagaimana kita main rasa, bagaimana misalnya ketika dia tiba-tiba menjadi dia yang harusnya menikah sama si Devan misalnya, ternyata tiba-tiba dia ada satu kecelakaan, dia pingsan, dia nggak sadar diri, terus lama begitu dia bangun, dia menjadi kakak iparnya gitu. Nah, yang satu ini bagaimana dia harus membuka rahasia itu, begitu sulitnya dia membuka rahasia itu gitu loh. Nah, ini kan dilema yang kayak gitu. Kemudian twist kita panjangin supaya kita banyakin twist supaya ini makin kokoh, makin magnet penonton itu makin kuat. Ya. Itu sebenarnya sama seperti pada saat itu saya bikin GGS. Itu unik gitu, yang ganteng-ganteng serigala itu unik. Artinya kekuatannya di mana sebenarnya?
kunci kekuatan di sinetron kita ini itu adalah romance. Ya. Gitu. Bagaimana ketika kita mengemas romance itu menjadi menarik, itu penonton suka banget, itu dari kalangan menengah sampai ke atas atau dari yang muda sampai yang paruh baya kayak kita gini gitu. Oke. Masih oke lah gitu untuk romance. Nah, bagaimana kita membangun romance itu, aku selalu nonton kok sinetron. Ya aku nggak mengecilkan yang lain, tapi berusaha untuk belajar dari sinetron-sinetron yang ada kok. Setelah 10 episode ini gitu, terus romance tentang ini sinetron yang kejar tayang, yang ini tapi nggak dibangun dengan dengan manis gitu kan, sayang gitu loh. Kemasannya berarti ya? Nah, kemasan packagingnya itu kita benar-benar harus pikir, kita punya Devan sama Rindu atau kita punya Errol sama Suci gitu. Nah, bagaimana mereka ini gitu, dan nggak terlalu FTV juga gitu loh, maksudnya nggak terlalu norak-norak amat, nggak alay gitu loh Mas. Oke. Aha. Tapi ini ide cerita dari novel atau ngayal atau ada teman yang curhat atau gimana? Oh enggak, saya pernah, kalau jiplak sih enggak ya, tapi waktu itu pernah saya lihat film Jepang ya, gitu. Aku cuma ambil merubah wajahnya aja sebenarnya, gitu. Tapi secara alur, secara cerita sangat beda. Artinya cuma muka itu itu kalau misalnya dirubah itu ini gitu kan. Nah, sekarang persoalannya waktu itu ketika kita ini presentasi ke SCTV, persoalannya bagaimana dengan eksekusi. Nah, ini kan jadi persoalan. Gitu. Ya. Kalau sangat tidak masuk akal sebenarnya gitu loh. Muka begitu di waktu itu juga kan ada kasus di Surabaya di mana yang disiram air keras itu ditata kembali mukanya susahnya setengah mati gitu kan. Nah, tapi ini kita melupakan itu dan seolah-olah bahwa setelah operasi itu benar-benar pure. Nah, tinggal bagaimana sutradara meng-create adegan-adegan itu menjadi yang tidak masuk akal, itu menjadi itu terabaikan oleh gambar-gambar yang oke, terus pengadeganan yang luar biasa. Dengan settingan yang menarik, dengan landscape yang keren gitu. Nah, orang akan melupakan itu gitu. Nggak melupakan logika gitu. Kalau operasi butuh waktu yang lama atau mungkin ini kelihatan lah gitu tapi ini enggak, kita akan lupakan itu, bahwa setelah orang tahu bahwa ini wajahnya dirubah, itu dipindahin ke sini, ini dipindahin ke sini. Nah, itu menjadi satu tujuan kita adalah menciptakan dilema dalam tokoh itu. Jadi ketika dilema itu anjrit itu bekas pacar saya sekarang jadi jadi adik ipar saya gitu. Saya harus menjadi istri orang lain gitu. Mendadak saya harus menjadi istri orang lain, dan ketika dia mau membuka rahasia itu ada hantaman, ada ancaman, ada ini segala macam gitu. Sehingga itu tertutupi sampai nanti secara proses bahwa pada akhirnya dia harus belajar untuk mencintai, bahwa cinta itu adalah takdir. Ketika kita ini ditakdirkan untuk menjadi memiliki pasangan sama si A, mungkin kita akan berproses dulu sama si B, yang pada akhirnya dengan segala cara, bahwa ini juga menjadi bahwa cinta itu takdir. Saya harus realis bahwa saya tidak bisa membuka rahasia itu,
tapi saya harus menjadi istri orang lain dan saya akan belajar untuk mencintai. Gitu. Saya akan belajar menjadi orang meskipun ini pahit, tapi saya akan belajar. Dan suatu saat ketika cinta itu benar-benar sudah menyatu, saya akan buka siapa diri saya. Nah itu. Pokoknya. Berarti simpelnya, ya cinta bukan karena fisik aja berarti ya? Iya. Pokoknya Khalil Gibran lah tentang cinta. Gitu, ada romansnya dari situ. Romansnya dari situ. Itu sederhana aja sih sebenarnya gitu. Ya tentang pokoknya ini saya berharap ketika kemarin kita preview, alhamdulillah saya lihat bapak-bapak pun nangis. Bapak-bapak pun nangis. Jadi saya bersyukur juga itu. Karena ada 3 fase, ada 3 waktu, 3 masa ketika saya membuat sesuatu yang beda. Mudah-mudahan ini siklus saya yang ketiga. Zaman dulu saya itu pernah bikin waktu masih belum rame stripping, saya punya babi ngepet di Virgo Film. Okay. Dan alhamdulillah pada saat itu booming dan saya dapat Panasonic Award. Gitu. Kemudian setelah sekian tahun kemudian saya bikin sesuatu yang unik lagi dengan romance yang dibungkus fantasi. Orang pada akhirnya mengabaikan serigala, mengabaikan vampir gitu, tapi mereka dekat dengan romance-nya Tristan Naila sama Digo Sisi gitu. Nah, akhirnya itu jadi sekarang mudah-mudahan itu menjadi siklus berikutnya gitu, bahwa kita akan menciptakan 2 pasangan yang mudah-mudahan bisa diterima gitu loh Mas. Untuk cerita aslinya sendiri setelah Mas diajuin ke Sinemat, ada revisi-revisi di part yang mana mungkin? Revisi sebenarnya lebih ke alur ya, lebih ke ini. Dan kemudian saya si Andi ini sama saya kayak orang pacaran. Andi Atira ini. Jadi ketika itu sudah goal, saya gandeng dia karena saya pernah alhamdulillah pernah sukses berpartner di Ganteng-Ganteng Serigala. Terus sampai saya bilang ayo kita kerja bareng lagi gitu. Kayaknya saya mau ceraiin kamu itu susah, saya bilang gitu. Gitu. Akhirnya ya itulah, saya pakai Andi dan dia cukup paham gitu, paham dengan karakter saya. Terus kita diskusinya juga enak. Kemudian kita berkawin lagi dengan sutradara. Jadi ketika itu sudah harmonis, itu akan lahir satu karya yang benar-benar memiliki rasa gitu, dan rasa itu akan dirasakan oleh banyak penonton gitu loh Mas. Iya benar. Nah, balik pertanyaan saya tadi, untuk cerita asli sendiri atau mungkin ada perubahan juga di lokasi, mungkin efek cuaca dan lain-lain? Enggak, nanti akan terbuka pada kita lihat ritme share ya. Itu kadang-kadang kan ini kan kita bicara, kalau bicara kualitas, saya angkat topi juga sama sutradara. Tapi kita bicara lux. Itu mudah-mudahan lux itu juga menyertai ini kita itu. Baru nanti semua akan terbuka. Setiap tokoh yang kita ciptakan itu akan berperan. Saya nggak mau ada adegan yang basa-basi atau tokoh yang nggak bermaksud ini di dalam cerita ini. Jadi kita benar-benar kuat. Kayak gitu Mas. Oke. Terus waktu ngajuin ke Sinemat langsung oke aja? Atau mungkin berapa lama kemudian dikasih jawaban? Awalnya sih Pak David ragu. Bos ini, Juragan ini bilang saya nggak begitu yakin karena ini soal operasi gitu.
Ya sudah, kita coba dulu Pak, ayo gitu kan. Ya barenglah kita sama-sama ke mana, ke SCTV. Kemudian ternyata beliau ini diam-diam menyiapkan referensi dalam bentuk film. Okay. Ketika saya sudah presentasi sudah selesai, terus kelihatannya orang SCTV terbuka. Nah, Pak David ini ngeluarin jurus ternyata. Oke. Dia menguatkan dengan beberapa referensi film, itu termasuk film apa? Face Off, The Travolta, bukan? Bukan, film Cina. Film Cina itu drama Cina itu judulnya Ruby Ring. Oke. Ruby Ring. Kalau Ruby Ring kan terkesan bawang merah bawang putih sebenarnya. Kakak adik tiri yang saling bersaing gitu. Nah, itu kita ambil ininya gitu. Nah, itu ternyata Pak David diam-diam itu. Beliau saya sangat apresiasi juga, ternyata diam-diam menyiapkan itu gitu, untuk menguatkan presentasi kita. Gitu. Awalnya itu, sampai akhirnya setelah setelah proses ini materi ini oke, ketok palu bahwa ini menjadi akan diproduksi. Nah, kita nyari siapa direktur yang pas, kemudian ketemu sama Sony Gokasak gitu. Iya, sutradara. Terus kita pada akhirnya Pak David ngasih kabar lewat produser pelaksana bahwa kita harus ke Jepang. Wah, itu bisa nggak 4 episode awal itu ada di Jepang? Oke. Pikir bisa gitu, apa yang nggak bisa kan belum ini gitu kan. Akhirnya saya bilang sama si Andi Atira, kita rubah begini, kita pindahin aja ke Jepang adegannya, semua adegan. Baru konflik berikutnya itu ada di Indonesia, mereka semua pulang dari Jepang. Dan alhamdulillah sih dapat suasananya. Oke. Nah, kalau tadi kan cerita aslinya awalnya di Indonesia, akhirnya karena permintaan sinema dan lain-lain, atau mungkin demi bagusnya produksi juga, akhirnya pindah ke Jepang. Akhirnya ada penyesuaian nggak pas lagi scene tag gambar? Scene gimana, Mas? Maaf. Pas lagi tag gambar ada yang beda nggak dari cerita asli? Oh, nggak ada part yang beda nggak dengan cerita asli? Alhamdulillah sih nggak begitu jauh ya, Mas. Justru lebih bagus dari skenario sebenarnya. Oh gitu. Lebih kan, tapi itu hasil dari kita semua diskusi, gitu. Okay. Jadi setiap saat itu saya sama direktur itu sama sutradara diskusi, gitu. Dan saya terkagum-kagum juga tentang waktu itu adegan proses operasi. Proses operasi itu begitu dahsyat menurut saya untuk ukuran sinetron ya, Mas. Oke. Ukuran syuting ya. Dengan rumah sakit yang sangat canggih. Dengan peralatan yang canggih, dengan wajah yang maksudnya wajah yang dibelek terus dibawa dipindahin gitu. Itu kayak. Jadi begitu ada nanti tayangnya. Jadi kesannya mukanya diangkat gitu. Ada. Pada saat itu saya bilang, Mas, ini nggak ini gitu. Maksudnya nggak riskan KPI apa gimana gitu, nggak kayaknya sih gitu. Ya udah, gitu. Dan begitu preview SCTV mereka oke juga, ya sudah, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kayak film The Doctor itu loh, The Doctor berapa gitu.
Itu ada kerja kayak gitu. kerja keras juga sih editor ya. Kerja keras dan semua kerja keras. Jadi baik, dan kita ini kalau saya bilang kita kerja ini kan kerja tim. Ya. Kuncinya adalah bahwa kita kompak, hilangin hati busuk gitu. Tapi bahwa kita harus tetap kompak. Gitu. Ya. Karena kompak itu akan menimbulkan karya yang bagus, Ya. hasil yang maksimal. Meskipun tidak sempurna tapi maksimal. Dan setelah ya kita diskusi sama editing, kita diskusi sama penulis, sama sutradara, sama ini gitu. Semua sama produser gitu, soal budget kalau produser lah gitu. Nah itu hasilnya alhamdulillah menurut bapak-bapak produser di luar ekspektasi mereka, gitu alhamdulillah. Artinya penilaian itu bayangan mereka itu A, tapi ternyata hasilnya gitu. Nah itu yang luar biasa gitu, saya bersyukur sekali gitu. Itu Mas. Oke. Nah untuk pemainnya sendiri, ada pemain yang mungkin kita tanpa sebut nama, ada yang nggak cocok dengan cerita? Rata-rata sih pemain begitu disodorin kita cocok dan mereka juga suka. Karena ada 1-2 pemain yang ditawarin judul lain, dia baca dulu, mereka tolak. Tapi ketika disodorin Rindu Bukan Rindu, mereka oke. Sangat oke gitu. Nah, terus kita bikin salah satu tokoh pemain yang biasa antagonis jadi protagonis dan dia main sangat bagus banget. Pokoknya peran sutradara di eksekusi itu sangat luar biasa, Mas. Gitu. Dan sampai sekarang udah kelar berapa episode? Sekarang lagi jalan syuting episode 8 sampai 10. Planningnya berapa episode? Kalau maunya sih 1000 planningnya, Mas. Ya Indonesia kan tergantung rating ya, rating bagus perpanjang lagi. Karena Tuhannya orang sinetron itu rating, Mas. Ya. Tuhannya itu, jadi nasibnya itu ada di rating, jadi Tuhannya rating. Makin panjang episode, cuan nambah lagi. Nah, kalau ini gitu, yang penting saya juga suka kerjasama sama Sinemat karena mereka bisa memahami kita. Gitu. Karena ada juga yang pernah kita kerjasama, tapi kita diacak-acak juga gitu. Akhirnya kita kebingungan sendiri gitu. Ketika cerita itu sudah mulai ngaco, mereka lepas tangan gitu kan, kita jadi nggak ini gitu. Mas Dimas gini, kan syutingnya ada yang di Jepang, ada yang di Indonesia lah gitu ya. Sebelumnya pakai survei dong? Survei ya. Mas Dimas terlibat di survei? Oh, saya berangkat di belakangan. Jadi yang berangkat itu pertama itu yang survei itu sutradara, kameramen, sama penata artistik ya. Mereka berangkat duluan, terus mereka info ke kita semua, gitu. Nah, akhirnya kita berangkat itu mereka sudah selesai, kita berangkat ke sana, kita menyesuaikan. Artinya setting itu kita menyesuaikan, setiap scene itu sutradara diskusi. Ini kita pindahin di sini karena ini bagus. Ini kita diajak ke beberapa tempat yang menarik di Matsuyama ya, Matsuyama sama Hiroshima. Dan pasti juga memperhitungkan cuaca ya. Cuaca pas lagi musim gugur
terus suhu antara 10-12 lah, 10-12, dan ternyata saya juga baru tahu, saya deso banget gitu. Deso banget. Gimana? Ternyata resolusi gambar warna itu ketika dingin itu luar biasa hasilnya, Mas. Oke. Jadi, Suhu berarti ngaruh ke mutu gambar. Suhu itu mempengaruhi gambar, gitu. Karena outdoor. Jadi, ya? Karena outdoor. Gitu. Dan ketika ada beberapa adegan interior yang kita pindahin ke Jakarta karena biasalah berhubungan dengan budget, dengan apa segala macam, akhirnya beberapa interior dipindahin ke Indonesia. Tapi ketika kita editing, kita nonton episode 1 sampai episode 4, itu nggak ada, maksudnya nggak ada orang bilang itu Indonesia. Jadi begitu lihainya sutradara mengambil angle, terus penata artisnya dapetin lokasi gitu, yang buat interiornya itu beberapa interior. Itu luar biasa. Kita episode 1 sampai 4 nggak ngeliat itu ada Indonesia. Ada adegan bahwa itu diambil di Indonesia gitu loh, Mas. Berarti gitu. Interiornya indoor dan dibikin ala-ala Jepang. Ala-ala Jepang. Nyari set yang ala Jepang. Bahkan outdoor itu ada 2-3 scene itu ini padahal di Indonesia tapi sepertinya di Jepang. Outdoor. Dan itu orang masih belum ngeh kalau itu di Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya insting Mas Sony itu keren. Gitu. Saya suka kerjasama sama Cinemat sama Sony di Rindu Bukan Rindu ini. Untuk berangkat ke Jepang yang sendiri kan pastinya bawa alat-alat dari equipment dari Indonesia. Sampai di Jepang mungkin ada beberapa equipment yang dari Jepang, dari orang sana bantu. Oh, ada. Kalau nggak salah itu TV apa gitu loh, Mas. Nankai apa gitu. Oke. Mereka support banget. Ini ada perwakilan dari TV itu. Ada Tanaka sama Watanabe. Watanabe ini udah berumur, tapi oke juga, Mas. Gesit. Jadi apapun kebutuhan kita itu, begitu malam itu di order itu, pagi itu dia siapin semua. Gitu. Termasuk hal-hal yang detail gitu, yang payung gitu. Payung buat tambah gambar itu jadi bagus. Properti yang ala-ala Jepang lah maksudnya gitu. Ya, properti kecil kayak misalnya kita mau syuting di jam Bocan misalnya. Nah, latar belakangnya itu ada kayak air mancur gitu. Nah, itu dia kasih itu payung gede gitu. Payung ini. Itu jadi menarik gitu. Nah, itu Pak Watanabe lah, udah tua sih, tapi gesit. Maksudnya masih mungkin kita kalah ya, dia bisa lari sono lari sini gitu. Nah itu saya belum sempat tanya vitaminnya apa gitu, Mas. Kalau orang Jepang mah doyan ikan. Ya, ikan mentah ya. Kalau kita kan daging mentah, Mas. Nah, itu 17 tahun itu, Mas. Iya, lain cerita ya. Lain cerita itu. Mas Dimas gini, sekarang ceritanya kita beralih ke profilnya Mas Dimas sendiri deh. Booming dengan Ganteng-Ganteng Serigala. Dan insya Allah booming lagi dengan Rindu Bukan Rindu. Sejak kapan sih terjun ke dunia seperti ini?